Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Alfaridzi dengan NPM 215661072. Izin mempresentasikan tugas user experience yaitu design approach dari mata kuliah user experience yang diampu oleh dosen Mardiana, Bu Mardiana. Baiklah, pada awal di sini saya akan menjelaskan metode design approach pada user experience. Yang pertama adalah human centered design atau user centered design. Human centered design atau user centered design adalah pendekatan desain yang menempatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna atau user sebagai pusat dari seluruh proses pengembangan produk. Metode ini menekankan pentingnya riset terhadap pengguna, perancangan berdasarkan kebutuhan nyata serta pengujian langsung dengan pengguna untuk memastikan solusi yang dihasilkan benar-benar relevan, mudah digunakan, dan bermanfaat. Human Centered Design atau HCD bersifat iteratif dan dilakukan sepanjang siklus hidup produk. Lalu yang kedua ada design thinking. Design thinking adalah metode pemecahan masalah secara kreatif, inovatif, dan dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna. Proses ini biasanya mencakup 5 tahapan, yaitu empati, definisi, ideasi, prototype, dan testing. Pendekatan ini sangat cocok untuk digunakan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam menemukan solusi yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada agile development. Agile development adalah metode pengembangan kapasitas yang bersifat iteratif dan fleksibel, memungkinkan tim untuk terus beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Prosesnya terbagi dalam siklus pendek yang disebut sprint, di mana dalam setiap sprint tim merancang, mengembangkan, dan menguji bagian dari produk. Agile menekankan kolaborasi antar tim dan keterlibatan pemangku kepentingan secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan aktual. Lalu ada design sprint. Design sprint adalah metode intensif selama 5 hari yang dirancang untuk menyelesaikan masalah besar atau menguji ide baru dengan tepat melalui prototype dan pengujian langsung kepada pengguna. Tahapan sprint meliputi pemahaman masalah, penciptaan ide, pemilihan solusi terbaik, pembuatan prototype, dan pengujian. Metode ini sangat efektif untuk menghindari pemborosan waktu dan biaya dalam pengembangan produk dengan mendapatkan validasi lebih awal sebelum membangun solusi secara penuh. Kemudian di sini selanjutnya ada makalah atau review paper, yang dimana paper yang saya ambil sebagai referensi berjudul Desain UI UX aplikasi penjualan dengan menyelaraskan kebutuhan bisnis menggunakan pendekatan design thinking, yang dibuat oleh 3 orang, yaitu Angela Neka, Sutomo E, dan Nur Cahyawati pada tahun 2002. Penerbitnya adalah Universitas Dinamika Surabaya pada jurnal tematik. Yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan membahas pentingnya integrasi antara strategi teknologi informasi, TI, dan kebutuhan bisnis semakin meningkat di era digital. Salah satu aspek krusial dari integrasi ini adalah desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX pada aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dan pelanggannya. Paper ini menyoroti bagaimana perancangan UI atau UX dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas bisnis, khususnya pada proses penjualan dan pemasaran. Pada paper ini, kasus yang diangkat dalam penelitian adalah menunjukkan bahwa proses penjualan yang hanya mengandalkan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook memiliki berbagai keterbatasan seperti komunikasi yang tidak efisien, cakupan pasar yang sempit, dan pencatatan yang tidak terlalu organisir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi penjualan berbasis mobile yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis menggunakan pendekatan design thinking. Rumusan masalah pada paper tersebut yang saya jadikan referensi adalah bagaimana merancang desain UI UX aplikasi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik pengguna.
Yang kedua ada bagaimana efektivitas metode design thinking dalam menghasilkan desain aplikasi yang diterima oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian di paper ini menggunakan pendekatan design thinking yang terdiri dari 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize, tahap pertama, penulis mengumpulkan data melalui wawancara terhadap pelanggan dan karyawan untuk memahami kebutuhan pengguna. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengguna menginginkan aplikasi yang interaktif, mudah digunakan, selalu terbarui, dan dapat menjadi media komunikasi dua arah. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang aplikasi mobile dengan fitur komunikasi dan pencatatan yang sesuai kebutuhan pengguna. Lalu pada tahap define, yaitu tahap kedua, menganalisis permasalahan secara mendalam berdasarkan hasil wawancara, yang dimana target pengguna berusia 25 sampai 35 tahun dari kalangan akademis dan masyarakat umum yang terbiasa menggunakan gawai atau handphone. Kemudian dibuat user persona untuk 4 kelompok pengguna, yaitu pemilik, sekretaris, pengawas, dan pelanggan, yang memuat identitas dan harapan dan kendala. Untuk mendukung perancangan disusun pula 4 user skenario yang menggambarkan alur interaksi masing-masing dengan sistem. Pada tahap ketiga adalah tahap ideate. Penulis mengumpulkan dan mengeksplorasi solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Solusi digambarkan dalam bentuk user flow, yaitu alur atau langkah-langkah yang mungkin dilalui pengguna saat menggunakan aplikasi. User flow ini diwujudkan sebagai task flow untuk menggambarkan tahapan aktivitas pengguna dalam aplikasi sesuai rancangan UI atau UX. Lalu ada prototype. Pada tahap prototype sendiri adalah pembuatan low fidelity dan high fidelity wireframe menggunakan Figma sebagai representasi visual dari awal aplikasi. Lalu ada tahap terakhir, yaitu tes. Dilakukan usability testing terhadap 4 user skenario dengan keberhasilan 100% pada iterasi pertama. Lalu selanjutnya ada hasil. Hasil kemudian menunjukkan bahwa desain aplikasi yang dibuat mampu memenuhi kebutuhan pengguna dari karyawan dan pelanggan. Fitur-fitur seperti pencatatan hasil panen, pengelolaan iklan, dan produk, serta pencakapan melalui customer service dirancang sesuai ekspektasi pengguna. Aplikasi ini juga dilengkapkan dengan antarmuka visual yang menarik dan alur interaksi yang mudah dipahami. Responden berhasil menyelesaikan user skenario pada pengujian pertama. Beberapa masukan dari pengguna untuk menyempurnakan desain seperti modifikasi tampilan tombol kirim agar lebih mudah ditemukan. Baik, mohon maaf ada yang terlewat. Pada bagian metode desain thinking sendiri ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pada kelebihan yaitu adalah berorientasi pada pengguna atau user centered. Kedua, fleksibel dan iteratif. Ketiga, menghasilkan solusi yang inovatif dan realistis. Keempat, mendukung validasi cepat. Lalu, kekurangan metode design thinking ada 3, yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih, ketergantungan pada responden yang representatif, ketiga, kualitas dan subjektif. Kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil merancang UI UX aplikasi penjualan berbasis mobile yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik pengguna. Pendekatan design thinking terbukti efektif dalam memahami kebutuhan pengguna dan menghasilkan prototipe yang fungsional serta diterima oleh pengguna. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.